بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang kami hormati Bapak Kecil Perangkat Gempung, Tuhaput, Imam Masjid, Ketua BKM, Pengurus BKM, dan masyarakat Lampuh Daya sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala BNN, kemudian Bapak dan Rindam juga hadir bersama kita, kemudian dari unsur TNI dan kepolisian dan kecil ya, kemudian wabil khusus juga kepada pimpinan Majlis Arafah serta seluruh jamaah Arafah, cerdik pandai, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan kita mau mandung nama ya, jam muslimin dan muslimat ya. Jadi sudah masuk semuanya. Kalau kita melihat dalam literatur tafsir ya, itu ada ciri khas masing-masing. Jadi kalau kita lihat membaca saja kita sudah tahu ini tafsir ini. Ya, kada depu nih, Pak. Kita baca tafsir ini, oh ini tafsir ini, pasti tafsir ini. Salah satunya adalah tafsir Zamakhsyari. Itu tafsir Al-Kasyaf. Beliau selalu mengatakan fa in qulta, kalau kamu ngomong begitu saya akan jawab begini. Ya gitu. Itu ciri khas tafsir Zamakhsyari. Kalau kita mendengar seperti itu beliau artinya apa? Memberikan kita untuk berpikir, kemudian setelah itu dijawab oleh beliau. Menurut saya, pikiran kamu itu salah. Yang betulnya begini. Ya, begitu, Pak. Itu ciri khas tafsir Zamakhsyari. Metodologi berbeda-beda, tidak sama. Metodologi, karakteristik, bukan tafsir saja, penulisan buku juga seperti itu. Ketika kita membaca sebuah kitab, kita akan tahu ini hadis punya si fulan, ini hadis punya Imam Nawawi, ini hadis ini. Kita tahu, Pak. Kenapa? Metodologi, karakteristik, dan sistematika penulisannya. Demikian pula dalam kajian tasawuf. Dalam kajian tasawuf, ketika kita membaca satu kitab tasawuf, ini hampir sama seperti tafsir Zamakhsyari. Metodologinya hampir sama, yaitu kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Imam Al-Ghazali, pengarangnya Imam Ghazali. Beliau begitu juga. Metodologinya sama seperti Imam Zamakhsyari. Apa kata beliau? Fa in qulta wa qultu. Kalau kamu berpikiran seperti itu, saya punya konsep lain. Ya, itu metodologi penulisan kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Sekarang ini yang kita bahas sekarang, Pak. Di dalam kitab beliau pada juz 2 Minhajul Abidin. Ini sebelum pengantar dulu. Kita kadang-kadang beribadah, melihat orang lain ibadah ini, kita buat juga. Ketika orang lain buat juga, kita buat juga. Umalun menghujit lagi-nya. Ketika orang lain bersedekah, lun menghujit bersedekah. Ya, Pak. Sehingga kita bertanya, sebenarnya amal ibadah apa yang paling afdal? Apakah sedekah, apakah naik haji, apakah umrah, apakah tahajud, apakah witir, dan lain sebagainya? Kita kan bertanya-tanya. Ada orang yang mengamalkan umrah di Tibulung ngejak umrah lain nak bubur ya, Pak. Nak bubur lain. Ada orang yang mengamalkan tahajud titip malam tahajud.
Yang tarawih hana pedek dan yang tarawih. Nan tarawih, ben yang tarawih lu ahli tahajud. Ya, Pak. Ada seorang itu ahli duha. Ketika ditanya ada salat tahajud, ben yang tahajud don ahli duha. Ya, nampak. Salat duha itu lebih afdal dibandingkan langit dan bumi, isi langit dan bumi. Oh, nyoci dah. Akhirnya ada orang meninggalkan salat tahajud, dia salat duha. Ya, Pak. Sekarang problemnya di dalam kitab Minhajul Abidin, apa kata Imam Ghazali, Pak? Fa in qulta, ya, kalau seandainya kamu punya pikiran, kata Imam Ghazali, fasyakiru afdalu awis sabiru. Mana yang lebih afdal? Orang yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu teringat kepada Allah, atau orang yang sabar dalam hidupnya? Ikun ligop sabar, beribadah sabar. Yang mana lebih baik? Ya, Pak. Waqad qila, ini kata Imam Ghazali, ada yang mengatakan, ya, ini berbeda, Pak. Kalau seandainya qila kita jumpai di dalam hadis, apalagi nanti qila wa qala. Qila itu apa? Katanya, ya, Pak. Kalau qila di dalam hadis begitu juga, katanya. Qila dalam bahasa Arab katanya, tapi kalau qila di dalam tafsir itu bukan katanya, Pak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apa makna qila? Sudah dikatakan berulang kali, jangan buat ini, jangan buat ini, jangan dekati narkoba, petoci, jangan tinggalkan salat, tinggalkan juga, jangan buat maksiat, buat juga. Itu kalau qila kita jumpai di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum, jadi bukan apabila dikatakan, bukan dikatakan, ya, Pak. Kita mengatakan berulang kali. Nak semayang jemaah, nak hai dengar, Pak. Nak jauhkan narkoba, nak mau dengar dia. Itu kalau qila di dalam Al-Quran. Tapi kalau qila di dalam hadis, apalagi di dalam kitab itu, wa in qila, kalau ada yang ngomong, itu, Pak. Wa in qila, wa qila, ada yang ngomong, tetapi nanti beda lagi kalau kita tambah qila wa qala. Apa makna qila wa qala? Adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Seorang berfatwa, ketika ditanya, kena ini hukumnya apa, Tengku? Ini haram. Dari mana landasan hukumnya? Kata Tengku je haram. Ya, nembak. Ini yang dibenci. Ini namanya qila wa qala. Setelah dia berikan fatwa, dia mengatakan ini berasal dari sana. Nah, dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Yang penting kata Tengku itu ada, katanya. Jangan tanya sama saya, sama Tengku itu tanya. Ketika datang sama Tengku itu tanya, Tengku je pegah haram, ada landasan hukum? Oh, gurelum pegah haram, gurelum pegah. Tanya ulang, gurelum kamu meninggal, ya, Pak. Jadi artinya apa? Ini namanya qila wa qala. Seorang memberikan fatwa atas landasan apa? Landasan kata orang lain, itu nak boleh, nak boleh. Jadi kalau ditanya apa landasan hukumnya? Ini Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ayat sekian, Sunnah ayat sekian. Ya, sudah jelas. Mana landasan hukumnya? Undang-undang sekian, ayat sekian. Sudah jelas nih, landasan hukumnya jelas. Jadi jangan qila wa qala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ini nanti kita lihat, bisa lihat di dalam juz 2, Pak. Kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin Syekh Zaini Dahlan. Tapi yang saya baca adalah Minhajul Abidinnya, syarahnya yang di bawah itu, Pak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Waqad qila, ada yang mengatakan asyakiru afdalu minas sabiri. Orang yang bersyukur itu lebih afdal dibandingkan orang yang sabar. Sekarang kita lihat, ini pendapat pertama, Pak. Dia punya alasan kenapa bersyukur itu lebih dahsyat dibandingkan dengan orang bersabar. Kita lihat sekarang kenapa seorang harus bersyukur. Bersyukur itu kan syukur terhadap nikmat. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Apa itu syukur? Syukur maknanya teringat. Jadi makanya seorang bersyukur itu gara-gara diberikan nikmat. Ada dua model, Pak. Model yang pertama, pemberian nikmat. Ada diberikan nikmat di dunia saja. Ada seorang diberikan nikmat dunia akhirat. Mana dunia saja? Orang kafir, tidak salat, orang musyrik, nikmat diberikan juga oleh Allah di dunia. Mana landasan hukumnya? Ya, nampak. Tafsir Ibnu Abbas ketika beliau menyikapi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu adalah mustamilah ala kulli makhlukatillah. Sifat Ar-Rahmannya Allah itu mencakup semua makhluknya. Mau salat, mau tidak salat,
Mau main judi, tidak main judi, mau dia musyrik, mau berkhianat, mau dia jadi pengkhianat dan lain sebagainya, tetap diberikan rahmat oleh Allah, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Binatang saja yang tidak punya akal, anjing yang haram saja diberikan nikmat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan mengatakan begini. Coba lihat Yahudi itu kenapa kaya-kaya? Yahudi kaya-kaya, salat tidak, apa-apa tidak. Coba lihat orang musyrik, dia sudah syirik kepada Allah, kenapa kaya-kaya? Coba lihat orang paling kaya di dunia dari mana itu, Pak? Nyoro Muslim? Bukan. Yang paling kaya di Indonesia, coba lihat, orang Muslim? Bukan, Pak. Itu mayang dan. Orang paling kaya di mana? Oh, jadi apakah ya ceh ni dekat lain lah. Ya. Paling kaya di Indonesia saja. Coba lihat, Muslim apa bukan Muslim? Bukan Muslim, Pak, non Muslim. Makanya nikmat Allah berikan kepada mereka, tapi sebatas di dunia saja. Di dunia saja, lain tidak ada. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kamu mau apa kamu, kata Allah? Mau dunia sama isinya? Saya berikan semuanya tanpa salat, tanpa ibadah dan lain sebagainya. Wahum fiha la yubkhasun. Sedikit pun tidak saya kurangi nikmatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Tetapi apa ironisnya? Setelah diberikan nikmat, mereka tidak teringat kepada pemberi nikmat. Ini lagi Abu Jahal. Abu Jahal dia tidak teringat pemberi nikmat, Walid Al-Mughirah, sehingga nikmat itu ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal meninggal, dia meninggalkan hartanya. Abu Lahab meninggal, hartanya habis. Lagi orang ikut caleg, habis peng menung banyak Abu Lahab, Pak. Sama, anak jauh beda. Tidak terpilih lagi dia, Pak. Ini Abu Lahab. Berusaha semaksimal mungkin, akhirnya stres. Stres harta kabeh menung kabeh. Walid Al-Mughirah, dia mengatakan di depan kaumnya, saya tidak salat, tidak puasa, kaya. Saya punya banyak anak, saya punya banyak harta. Sebelum meninggal semua sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ghazali, nikmat di dunia. Ada satu lagi, dunia akhirat. Makanya orang beriman itu dunia akhirat diberikan, Pak. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya kita itu orientasi kita itu bukan dunia dan dapat cerah, Pak. Kita mengejar dunia akhirat, kita kejar. Bukan dunia saja. Kalau dunia saja tidak jauh beda kita dengan orang Yahudi, Pak. Kita mengejar dunia saja tidak jauh beda dengan orang musyrik. Kita mengejar dunia saja tidak jauh beda dengan orang kafir. Ya, nih, Pak. Maka kita selalu minta kepada Allah, dunia akhirat ni jauh kelun, ya Allah. Saya di dunia dapat nikmat, di alam barzah dapat nikmat. Ada tempat saya di alam barzah. Nyobek terus alam barzah, tempat dan teputan, nih, Pak. Lagi urung jak bak tambah tempat, tidak dia booking dulu, enggak ada apa-apa, tiba-tiba dia datang ke sana. Tengi-tengi ini, Pak. Dia pergi ke mana? Ke Sabang, booking belum, apa-apa belum, tak ada apa-apa. Tedu ina ni, bahana tepu. Sekarang kita booking dulu nikmat ni, Pak. Kita booking nikmat alam barzah. Kita booking nikmat padang mahsyar. Kita booking nikmat surga. Bagi pancar rakyat temang surga, ta booking dan teputan ni, Pak. Bagaimana cara kita ingin masuk ke dalam stadion? Tiket nak ada apa-apa nak ada. Saya orang hebat, bukan, Pak. Hana sama ciaweh gede. Tiket dan teputan aweh gede. Makanya walaupun orang hebat ada juga, Pak, tiket VIP nya, Pak. Naik pesawat kan begitu juga. Saya ini konglomerat, bukan, hana peti tiket dah tiket, hana tiket debit. Hai lo orang paling kaya di Indonesia, enggak ada tiket keluar, nya, Pak. Jadi sekarang kita ingin cari tiket di dunia terjadi, tiket di alam barzah, tiket di padang mahsyar, dan tiket ketika masuk ke dalam surga. Benar tiket, Pak. Kemudian nikmat yang model kedua, namanya nikmatu naf'in. Apa itu nikmatu naf'in? Nikmat yang kita itu bisa mengambil manfaat. Ada orang punya tangan tapi tidak ada manfaat. Kenapa? Stroke, stroke. Makan tidak bisa lagi dia, Pak. Berarti tangan itu tidak ada nikmat lagi sama dia. Ada orang ada mata tapi tidak ada fungsi lagi mata itu, Pak. Berarti apa? Nikmatu naf'innya tidak ada lagi. Seorang diberikan jabatan, nikmatu naf'in, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dapat harta, nikmatu naf'in. Saya bisa pergi kemari, saya bisa kemari, saya bisa ini, enak fasilitas dunia. Itu nikmatu naf'in. Kita punya anak, anak bisa bermanfaat, nikmatu naf'in namanya. Yang pertama. Ironisnya apa? Kita cuma teringat yang pertama saja, tidak teringat yang kedua. Padahal nikmat kedua lebih dahsyat sebenarnya dibandingkan nikmat yang pertama. Kita selalu mengatakan hari ini tidak punya duit. Allah enggak sayang sama saya enggak ada nikmat. Kenapa? Peng hana orangnya. Kau bengeh-bengeh dia, Pak. Saya tidak punya jabatan hari ini sudah berapa tahun, tidak punya jabatan apa-apa, Pak. Allah tidak memberikan nikmat kepada saya. Kita lupa nikmat yang kedua. Yang kedua namanya nikmatu daf'in.
nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala menolak bala yang akan menimpa diri kita, Pak. Hari ini kita akan diberikan musibah atau apa saja, atau setan ingin melakukan sesuatu sama kita, tapi dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatu daf'in namanya, Pak. Tapi kita tidak pernah teringat. Kita tidak pernah teringat selama ini diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah teringat kita. Kita tidak pernah teringat. Kalau sebentar lagi kita itu akan dihancurkan diturunkan musibah, tapi musibah itu ditarik kembali oleh Allah. Ini maknanya nikmatu daf'in. Kita akan diberikan penyakit, jatah penyakit dalam bulan ini, Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita. Hana jadeh gitu. Tapi ini tidak pernah teringat, Pak. Kita selalu mengatakan apa? Ini kan akibat saya ini. Kalau enggak saya buat seperti ini kan enggak akan terjadi begini. Tidak pernah kita teringat Allah sudah menjaga saya. Allah sudah memberikan nikmat kepada saya, nikmatnya memang tidak nampak. Nikmatu daf'in, Pak. Syaitan ingin macam-macam kepada saya, tapi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatu daf'in. Seperti nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf dibuka bajunya oleh Rubel, itu abangnya paling tua, dimasukkan ke dalam sumur. Pertanyaannya, Nabi Yusuf kenapa tidak nangis dan berteriak? Rupanya turun malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Kamu tenang saja, kami jaga. Kamu tenang saja, kamu Yusuf tenang saja, karena kamu beriman, kamu bertakwa kepada Allah, saya jaga kamu, kata malaikat Jibril. Maka dia dilemparkan ke sumur, tidak menangis dan tidak mengeluh apa-apapun. Kenapa? Jibril terus menjaganya. Ini namanya nikmatu daf'in. Nikmat dijaga, Pak. Cuma karena model orang seperti kita, Pak. Tak kala malaikat hanjut, Jibril hanjut, Pak. Jadi artinya apa? Walaupun tidak bisa kita lihat juga, Allah sudah berjanji dalam hadis kursi, Pak. Wahai malaikatku, kata Allah, setiap hambaku yang keluar dari rumahnya dia bertawakal kepadaku, tolong kamu jaga dia. Dari dia keluar rumah sampai dia kembali rumah dalam keadaan selamat. Itu nikmatu daf'in, Pak. Tapi tidak pernah terbayang sama kita. Selalu ketika kita bangun tidur, hana nikmat, tidak ada nikmat, Pak. Tidak ada nikmat apa-apa saya. Makanya sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah, bukti kita berterima kasih, maka seorang harus menjadi seorang yang bersyukur. Maka pendapat pertama mengatakan asyakiru afdalu mina as-sabiri. Syukur itu lebih dahsyat dibandingkan dengan sabar. Mana alasannya? Di dalam Al-Quran, ini masih dalam kitab Minhajul Abidin, Pak. Wa qad qila wa qala fil Qur'anil Karim wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Artinya bersyukur itu satu nilai khusus, deh. Syukur itu nilai khusus. Mana syukur itu apa? Tidak usah muluk-muluk kita. Oh, banyak sedekah, tidak. Jangan muluk-muluk. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. A'taitana kulla syai'in, fa kaifa nashkuru bika? Engkau memberikan kami semuanya, engkau berikan ya Allah. Nejo kamu, nafah, nejo semua engkau berikan ya Allah. Kami bisa berinteraksi sosial, kami bisa berbuat ini, berbuat itu. Engkau turunkan nikmat, engkau berikan kami kesehatan. Bagaimana cara kami bersyukur ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat simpel sekali, Mak. Innal abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Syukur itu simpel, bukan dapat harta 1 miliar, jok ke gop. Tidak, sangat simpel sekali, Mak. Seorang hamba ketika aku berikan nikmat kepada dia, kata Allah, dia tahu nikmat itu berasal dariku, faqad syakara. Dia sudah bersyukur. Hari ini dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Itu saja sudah bersyukur, Mak. Hana perle bertepik peng bela, hana perle ibadah bela, kita sudah bersyukur kepada Allah. Ini ketika dapat banyak masalahnya, Pak, ini kan gara-gara tangan saya, ini kan gara-gara akal saya, ini kan gara-gara ilmu saya, ini kan gara-gara jabatan saya. Ketika jabatan tidak ada lagi, jauh masjid, ya Allah lu hana jabatan le, ya, Pak. Ketika pensiun baru datang ke masjid, Pak. Ya Allah, sudah pensiun ya Allah. Hana tahu dengar lele ni Allah. Waktu pensiun ke masjid, Pak. Waktu tidak pensiun lalai, Pak. Lalai lagi, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Ketika tidak ada apa-apa, teringat kepada Allah. Ini maksudnya ketika ada sesuatu teringat kepada Allah, tidak ada pun teringat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, Imam Ghazali mengatakan pendapat pertama itu mengangkat dalil yang kedua. Apa dalil yang kedua? Innahu abdan abdan syakura. Allah memuji Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu seorang hamba yang bersyukur. Bersyukurnya, Pak, kepada Allah. Apapun yang diberikan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hanam pep-pep. Itu Nabi, Pak. Katanya menabi pihkon, tapu pihkon. Diberikan sedikit,
sedikit sekali kok hari ini ya Allah, sedikit sekali mah. Diberikan banyak. Tetangga saya kok lebih banyak lagi, muka mekuruk tapi mah. Harta sudah banyak tapi masih kurang, ya, Pak. Itu orang enggak bersyukur namanya, Pak. Nabi Nuh alaihissalam dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, innahu kana abdan syakura. Kamu ingin tahu enggak? Hambaku yang bersyukur, yang selalu teringat kepadaku, lihat Nuh, coba lihat. Maka coba kita buka sirah tentang Nabi Nuh. Cerita-cerita kisah Al-Anbiya. Bisa juga yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi juga bisa. Coba lihat di situ. Bagaimana sepak terjang Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah selama 980 tahun lamanya. Dakwahnya 980 tahun. Pengikutnya cuma 83 orang. Nabi Nuh alaihissalam. Terima kasih.